Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 28 Juni 2021, saya akan menampilkan proposal skripsi yang terdiri dari bab 1, 2, dan 3. Judul penelitian yang saya teliti yaitu Analisa Perbandingan Abnormal Return antara tiga aset komoditas berjangka Ethereum, saham PT Bank Jago, dan emas Antam dalam masa pandemi COVID-19, periode 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Zulfikar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, kelas MB 4203. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Revi Rivaldi Widya Giri, ST MBA, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah selama 1 semester ini. Pada presentasi hari ini, saya membahas 7 poin utama, yaitu yang pertama, gambaran umum penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, dan yang terakhir, metode penelitian. Lalu untuk gambaran umum objek penelitian, terdapat 3 komoditas. Yang pertama, PT Bank Jago Tbk merupakan perusahaan bergerak di lembaga keuangan yang harga sahamnya mengalami capital gain tertinggi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020. Bank Jago adalah lembaga keuangan di bidang jasa keuangan. Bank ini berbasis di Bandung sejak 1992. Lalu dari cryptocurrency ada Ethereum atau ETH, adalah uang digital. Jika Anda pernah mendengar tentang Bitcoin, Ethereum juga memiliki banyak fitur yang sama. Ethereum merupakan keuangan yang digital murni dan dapat dikirimkan setiap orang dimanapun di dunia secara instan. Suplai dari Ethereum tidak dikontrol oleh pemerintah ataupun perusahaan. Suplainya terdesentralisasi dengan jumlah yang terbatas. Lalu ada emas Antam, merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk yang berfokus pada pertambangan emas. Lalu ada grafik dari harga saham PT Bank Jago. Pada grafik tersebut dapat dilihat PT Bank Jago dengan harga nilai saham tertinggi sebesar Rp11.375. Terjadi pada bulan Maret 2021, PT Bank Jago pernah mengalami harga terendah hingga mencapai Rp754,83 pada akhir bulan Maret 2020, yang disebabkan oleh pandemi membuat harga saham PT Bank Jago mengalami penurunan yang tajam. Lalu untuk Ethereum bisa dilihat harga Ethereum selama 1 tahun belakang. Menunjukkan perolehan harga Ethereum selama masa pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga Maret 2021. Perolehan harga Ethereum tertinggi mencapai 28.150.154 perak per Ethereum pada bulan Maret 2021, sedangkan harga terendah sebesar 2.082.157 perak pada bulan Maret 2020. Lalu untuk grafik harga emas Antam, periode Maret 2020 sampai Maret 2021, perolehan harga emas Antam di bulan Maret hingga Juni 2020 terlihat pada grafik. Harga tertinggi mencapai 1.065.000 per gram pada bulan Agustus 2020, sedangkan harga terendah sebesar 810.000 per gram pada bulan Maret 2020. Latar belakang penelitian. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh sektor perekonomian di dunia, dari pasar komoditi berjangka, pasar saham, hingga investasi emas. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana reaksi abnormal return pada bursa berjangka dan bursa efek Indonesia. Karena kondisi pasar menjadi pertimbangan investor dalam memilih investasi. Kondisi pasar efisien akan merefleksikan informasi berupa risiko dan imbalan dari return di masa depan. Untuk mengetahui apakah pasar efisien diperlukan pengujian abnormal return. Abnormal return menunjukkan selisih antara return ekspektasi dengan return realisasi yang menandakan bahwa pasar tidak efisien, karena investor dapat merasakan return yang tidak normal secara berkelanjutan. Lalu untuk rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana abnormal return atas portofolio komoditas berjangka, emas, dan Ether di bursa berjangka pada periode 1 Maret 2020 sampai 15 Maret 2021. Lalu yang kedua, bagaimana abnormal return atas portofolio Bank Jago di Bursa Efek Indonesia pada periode 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021. Lalu yang terakhir, apakah terdapat perbedaan antara abnormal return Bank Jago
dengan komoditas berjangka yaitu emas dan Ethereum selama periode COVID-19 yaitu 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021. Lalu tujuan penelitian mengetahui bagaimana abnormal return atas portofolio komoditas berjangka yaitu emas dan Ether di bursa berjangka periode 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat perbedaan antara abnormal return Bank Jago dan portofolio komoditas berjangka yaitu emas dan Ether selama periode pandemi COVID-19 yaitu 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2021. Untuk manfaat penelitian terdapat dua yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Untuk aspek teoritis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cryptocurrency yang menjadikan sebagai alat alternatif dalam investasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penelitian. Lalu untuk aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi baik bagi pengguna ataupun pelaku pasar untuk melihat potensi dan risiko dari cryptocurrency dibandingkan dengan jenis aset lainnya seperti sebuah perusahaan dan emas, sehingga dapat melakukan keputusan investasi yang lebih baik dan lebih strategis. Lalu untuk tinjauan pustaka, yang pertama terdapat investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Lalu kedua ada cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan suatu media pertukaran yang dibuat dan tersimpan secara elektronik dalam blockchain dengan sebuah teknik enskripsi yang digunakan untuk kontrol pada penciptaan unit moneter dan memberikan verifikasi pada transfer dana. Lalu ada saham. Saham secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Lalu ada emas. Emas merupakan global currency yang nilainya diakui universal. Emas memiliki nilai intrinsik yang tetap serta standar sehingga dapat diperjualbelikan di mana saja. Lalu ada abnormal return dengan rumus seperti ditampilkan pada presentasi. Abnormal return adalah selisih positif atau negatif dari return aktual di seputar pengumuman dengan lambang RI, dengan return harapan dengan lambang ERI. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Lalu ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikiran terdapat 3 variabel. Yang pertama ada emas, saham, dan Ethereum. Harga penutupan pada 3 komoditas di atas akan mempengaruhi return saham yang menciptakan abnormal return. Abnormal return yang dapat menghasilkan perbandingan antara abnormal return dan akan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat. Lalu untuk hipotesis, yang pertama ada H01, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return Ethereum dengan saham PT Bank Jago. H02, tidak dapat perbedaan signifikan antara abnormal return Ethereum dengan emas. Lalu untuk H03, tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return saham PT Bank Jago dengan emas. Lalu untuk operasional variabel, terdapat yang pertama jenis penelitian menggunakan komparatif. Lalu metodologi penelitian dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif. Tujuan penelitian dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Lalu untuk unit analisis menggunakan penelitian yaitu grup. Lalu untuk keterlibatan penelitian dengan jenis penelitian yaitu tidak mengintervasi data. Lalu untuk unit analisis menggunakan jenis penelitian yaitu grup. Lalu untuk waktu dan pelaksanaan menggunakan jenis penelitian yaitu time series. Lalu untuk teknik pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder. Lalu yang terakhir, desain sampling menggunakan non-probabilitas purpose sampling. Untuk operasional variabel terdapat 3. Yang pertama return ekspektasi capital asset pricing, model atau CAPM, return aktual, dan abnormal return. Berdasarkan ekspektasi return pada penelitian ini dihitung menggunakan CAPM. Dengan indikator-indikator yang digunakannya yaitu RF melambangkan risk free rate. Dalam penelitian ini, investasi bebas risiko diwakili oleh data tingkat suku bunga Bank Indonesia. Dan koefisien portofolio diambil membandingkan antara return saham PT Bank Jago, RM, yaitu return pasar,
yang diambil dari masing-masing berdasarkan aset yang diteliti. Untuk cryptocurrency menggunakan cryptocurrency index. Lalu untuk emas menggunakan S&P Global Gold Index. Sedangkan pada penelitian ini, actual return merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan terhadap besaran yang investor telah keluarkan untuk investasi. Lalu ada abnormal return seperti yang dijelaskan sebelumnya. Abnormal return di sini dihitung dengan pengurangan dari return realisasi dengan ekspektasi return. Lalu ada populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh data return harian dari harga Ethereum, emas, dan data harian saham PT Bank Jago. Lalu untuk teknik pengumpulan data, pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan strategi analitikal yaitu dengan menganalisis data berdasarkan hasil uji statistik. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Lalu teknik sampel, untuk teknik sampel yang digunakan merupakan non-probability sampling yaitu return emas dan return saham harian dari Maret 2020 hingga Maret 2021. Lalu teknik analisis data, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas data dibutuhkan karena uji statistik, yaitu uji T atau uji F, selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam parameter yang terdapat pada populasi. Karena data pada populasi memiliki distribusi normal, maka data dalam sampel memiliki distribusi yang normal, sehingga diasumsikan nilai residual pada uji T atau uji F mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji statistik menjadi tidak valid. Kalau ada uji homogenitas, uji homogenitas dibutuhkan untuk mengetahui varian populasi data apakah memiliki varian yang sama atau berbeda dengan dua kelompok atau lebih data. Uji homogenitas digunakan pada uji independency test dan one-way ANOVA. Lalu ada abnormal return, seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya. Abnormal return merupakan selisih baik positif maupun negatif dari actual return di seputaran pengumuman dengan return yang diharapkan. Lalu ada uji Bedati test. Uji Bedati test merupakan uji yang digunakan menentukan apakah dua sampel yang tidak saling berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Sedangkan jika data tidak distribusikan secara normal, maka uji beda penelitian ini menggunakan uji non-parametric Mann-Whitney. Dengan menggunakan asumsi jika signifikansi 2 kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return pasar berjangka dan pasar modal pada masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Revi Rivaldi Widyagiri STMBA, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat. Saya sampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah saya buat. Saya harap penelitian ini dapat bermanfaat kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.